Kedengaran Kak. Dengan Kak. Kita menginstal yang Kedengaran Kak. Mendeley Ini apa import. namanya? Itu harus diaktifkan dulu. Mendeley web. Mungkin untuk operator terus diminta tolong terus tampilin materinya. Jadi sebelumnya aku perkenalan dulu ya. Aku minta maaf karena suaranya di sini aku di tempat aku ini lagi sedikit karena emang lagi ada kegiatan. Oke, sebelumnya kenalin, nama aku Desi Natalia Marpaung. Aku dari FKM angkatan 2017 dari Prodi Ilmu Kesehatan Masyarakat. Nah, di sini aku sebagai Kadif Mawapres bakalan nyampein hal-hal yang penting yang perlu teman-teman tahu. Aku manggilnya teman-teman aja. Terkait Mawapres itu apa, program kerjanya apa, dan gimana caranya biar bisa jadi Mawapres. Gitu. Oke, di sini nama divisi kita Mawapres atau Divisi Mahasiswa Berprestasi. Maksudnya apa? Next. Nah, divisi Mawapres itu apa? Divisi salah satu lembaga sakti yang memfasilitasi mahasiswa yang ingin mendaftar menjadi mahasiswa berprestasi, baik di tingkat fakultas ataupun tingkat universitas. Jadi maksudnya gini, jadi teman-teman di sini yang mau mendaftar buat jadi calon Mawapres, itu bisa. Kita membantu memfasilitasi baik itu di tingkat fakultas ataupun langsung ke tingkat universitas. Next, untuk program kerja dari divisi Mawapres ini apa aja? Jadi kita itu untuk program kerjanya ada 3. Tapi mohon maaf di sini aku buat cuma 2, nanti bakalan aku jelasin satu lagi. Nah, jadi yang pertama itu program kerjanya adalah SOM atau School of Mawapres. Terus yang kedua ada Mawapres tingkat fakultas dan yang ketiga Mawapres tingkat universitas. Lanjut terus. Terus di next. Nah, SOM itu apa? Jadi School of Mawapres ini kegiatan yang memfasilitasi mahasiswa baru untuk melatih hard skill seperti pembuatan CV, LKTI, how to be a good Mawapres, dan lain-lain yang bertujuan untuk menjadi dasar ketika ingin mendaftar sebagai calon Mawapres. Jadi gini, kalau misalkan teman-teman di sini mau mendaftar dan mau mencalonkan diri sebagai Mawapres, ada beberapa persyaratan yang harus diikuti. Nah, salah satu beberapa diantaranya adalah pembuatan CV, kemudian LKTI, kemudian how to be a good Mawapres ini itu nanti kayak tips and trick gimana caranya biar bisa jadi Mawapres gitu. Jadi yang perlu ditekanin di sini kita dalam pembuatan CV sama pembuatan LKTI karena sebagian besar di semua fakultas itu kalau misalkan membuka mahasiswa berprestasi beberapa persyaratannya diantaranya adalah CV dan LKTI. Nah, timelinenya kapan? Jadi untuk pelaksanaan kegiatan ini itu 1 kali dalam 1 tahun. Jadi satu periode itu kita ngelakuin 1 kali SOM. Ini buat maba. Namun di tahun sebelumnya itu yang kemarin kita sempat buat yang namanya SOM lanjutan. SOM lanjutan itu apa? Nanti bakalan aku bahas di belakang. Nah, ini yang perlu teman-teman ketahui dan jangan lupa dicatat tanggalnya. Kita bakalan ngadain SOM ini tanggal 8 November tahun 2020. Berarti untuk angkatan kalian. Karena ini masalahnya lagi pandemi, jadinya kita secara online nanti bakalan menggunakan Zoom. Jadi, untuk School of Mawapres ini itu nanti diadakan setelah selesai VOD. Kenapa Mbak dilaksanain setelah selesai VOD? Karena biasanya bentrok sama yang namanya ospek fakultas. Takutnya kalau misalkan bentrok, jadinya kalian nggak bisa ngikutin VOD. Nggak bisa ngikutin juga SOM. Jadinya kan nggak maksimal. Sedangkan ini itu penting buat kalian. Apalagi kalian yang emang benar-benar punya niat buat daftar jadi Mawapres. Mau itu di tingkat fakultas ataupun tingkat universitas. Selain mau daftar buat jadi Mawapres juga,
kayak misalkan nih mau ikut lomba, mau ikut apa namanya kayak ada kegiatan-kegiatan buat lomba LKTI dan lain sebagainya. Ini juga bisa kalian gunain sebagai salah satu cara buat dapetin ilmu gimana caranya pembuatan LKTI yang benar dan tepat. Sampai sini kecepatan nggak kalau aku ngejelasin? Agak putus-putus, Kak. Putus-putus. Halo? Halo? Jelas? Jelas, Jelas, Kak. Jelas, Kak. Jelas, Kak. Nah, Jelas, Kak. aku tekanin lagi, pelaksanaan SOM ini cuma 1 kali dalam 1 tahun, dan ini untuk maba. Jadi jangan sampai kalian nggak manfaatin kegiatan ini, karena ini yang benar-benar penting banget buat kalian. Ya nggak cuma buat kalian juga sih, tapi buat kita semua. Tapi kan ini karena kalian transisi dari SMA ke bangku perkuliahan itu, mungkin di SMA sebagian dari kalian udah tahu apa yang namanya CV, gimana cara pembuatannya, terus gimana pembuatan LKTI yang benar dan tepat itu seperti apa. Mungkin itu udah dari kalian sebagian udah ada tahu tentang itu, tapi mungkin ada juga beberapa dari kalian yang belum tahu terkait pembuatan hal-hal tersebut. Terus juga kan untuk Mawapres ini, kayaknya ini masih baru kan, masih di bangku perkuliahan gitu. Jadi yang kalian punya niat dari mulai SMA nih, nanti pas kuliah aku mau daftar jadi Mawapres, ayo benar-benar ngikut di acara ini. Tapi nanti aku bakalan ngasih tahu gimana caranya biar bisa ikutan School of Mawapres. Karena SOM ini hanya kita kasih kuota 60 orang. Jadi nanti bakalan aku kasih tahu gimana caranya biar bisa menjadi bagian dari School of Mawapres tahun 2020. Next. Nah, sasarannya siapa? Sasarannya itu mahasiswa baru. Tadi kan sempat aku bilangin SOM ini ada SOM maba sama SOM lanjutan. Pas tahun sebelumnya, tahun 2019 kemarin, itu kita ngadain yang namanya SOM lanjutan. SOM lanjutan itu apa? Jadi pertama nih, pas tahun, misalkan kayak kalian ya, ini kan masih mahasiswa baru. Nah, nanti kalian bakalan lolos, ada 15 orang tiap fakultas. Nah, berarti kan karena kita ada 4 fakultas di PSDKU, nah yang 60 orang ini itu dibuat lagi SOM lanjutannya. Jadi, mereka udah dapat dasarnya nih, kayak CV, terus LKTI. Nanti pada saat di SOM lanjutan, kita bahas lagi, terus kita perdalam lagi materi-materinya. Itu kalau yang SOM lanjutan. Tapi kalau untuk yang SOM maba ini, sama juga yang berhak ikut untuk How to be a Good Mawapres tahun 2020 ini hanya 15 orang per tiap fakultas. Ini nanti yang emang benar-benar kelihatan kok, yang emang benar-benar dia kepengen banget, pasti bakalan memaksimalkan persyaratan yang kita kasih, biar dia bisa ikutan ke SOM ini. Nah, gimana caranya biar bisa ikutan SOM tahun ini? Jadi yang pertama itu mendaftar melalui link pendaftaran. Jadi nanti dari kita panitia bakalan buka pendaftaran. Ini untuk timelinenya secara yang benar-benar pasti banget nanti bakalan di-share. Ini untuk persyaratan yang perlu diketahui gimana caranya biar bisa join ke SOM 2020. Jadi yang pertama itu daftar melalui link pendaftaran, kemudian pengumpulan CV. Nah, sebenarnya poin seleksi untuk bisa mengikuti SOM atau enggak itu di CV-nya. Jadi usahakan CV itu kata lain biodata. Jadi usahakan biodata kalian itu benar-benar semenarik mungkin. Karena nanti kita bakalan lihat dari panitia bakalan menyeleksi CV terbaik yang bisa lolos untuk ngikutin SOM 2020 ini. Dan ingat kuotanya cuma 15 per fakultas. Jadi cuma 60 orang dari keseluruhan maba pada tahun 2020 ini. Gitu. Nah, nanti alurnya itu setelah kalian mendaftar, kemudian mengirimkan CV. Jadi nanti dikirimkan CV-nya ke
kontak person yang tersedia, usahakan sebaik mungkin, semaksimal mungkin buatnya. Kemudian kita dari panitia bakalan menyeleksi. Nah, setelah diseleksi bakalan kita umumin 60 CV terbaik yang berhak buat dapetin kuota buat ngikutin SOM 2020. Nah, itu buat SOM lanjutan ataupun SOM maba. Kemudian program kerja yang kedua itu Mawapres fakultas. Nah, Mawapres fakultas ini apa? Mahasiswa berprestasi di tingkat fakultas, bukan prodi loh ya, bukan prodi. Karena gini, kita di Banyuwangi itu prodi, bukan fakultas. Fakultasnya tetap ngikutin di Surabaya, gitu ya. Jadi kita yang di Banyuwangi itu prodi. Misalkan nih, karena aku dari ilmu kesehatan masyarakat. Jadi fakultasnya aku itu Fakultas Kesehatan Masyarakat, prodi ilmu kesehatan masyarakat. Dan yang di Banyuwangi itu yang dibuka adalah prodi ilmu kesehatan masyarakat gitu. Jadi Mawapres fakultas di sini adalah mahasiswa berprestasi di tingkat fakultas, bukan prodi, yang lolos setelah mengikuti persyaratan yang telah ditentukan. Jadi nanti dari panitia penyelenggara bakalan ngasih tahu persyaratan buat bisa ikut dan bisa mendaftar buat jadi calon Mawapres itu apa-apa aja. Nah, kemudian dia dinyatakan lolos, baru dia bisa dinyatakan sebagai mahasiswa berprestasi pada tahun itu. Nah, sasarannya siapa? Sasarannya ini semua mahasiswa yang ada di fakultas tersebut, tanpa terkecuali. Dan semester yang ditentukan oleh dan memenuhi syarat minimal semester yang ditentukan oleh panitia penyelenggara. Jadi gini, ada beberapa fakultas itu yang membuat minimal dia itu semester berapa. Kalau misalkan biasanya pada umumnya itu untuk mahasiswa yang berhak buat daftar Mawapres itu minimal semester 3 biasanya. Jadi dia udah semester 3 baru dia bisa mencalonkan diri jadi mahasiswa berprestasi. Karena apa? Biasanya gini, ada beberapa fakultas itu yang masa orientasinya itu butuh waktu sampai kurang lebih 1 tahun. Itu aku alami di FKM. Jadi kita masa orientasinya itu hampir 1 semester. Gitu, hampir 1 tahun, hampir 2 semester. Jadi kita selama 1 tahun itu masih ada kegiatan orientasi ya, walaupun itu nggak rutin gitu. Ada yang magang dan lain sebagainya. Jadi itu perlu diperhatikan. Makanya minimal untuk persyaratan menjadi calon mahasiswa berprestasi itu minimal semester 3. Nah, kemudian timeline-nya. Timeline-nya ini menyesuaikan dengan fakultas masing-masing. Persyaratannya juga ditentukan oleh fakultas masing-masing. Jadi gini, setiap fakultas itu berbeda-beda waktu pelaksanaan kegiatannya. Waktu seleksinya dan waktu pembukaan pendaftarannya itu beda-beda. Ada yang dia itu cepat, ada juga yang sampai udah mau di akhir semester baru dia buka pendaftaran. Karena apa? Ini disesuaikan sama situasi kondisi dalam fakultasnya. Kayak tadi misalkan aku yang salah satu contohnya itu karena masa orientasinya yang cukup panjang dan lain sebagainya. Jadi untuk timeline-nya itu disesuaikan sama fakultas masing-masing. Untuk persyaratannya juga. Karena aku kasih contoh ya. Salah satu contoh persyaratan yang beda dari antar fakultas itu misalkan IPK. Jadi di fakultas A minimal IPK-nya 3,0, di fakultas B ada yang udah bisa 2,75, dia udah bisa daftar jadi calon Mawapres. Jadi beda. Dan itu kita nggak bisa, dari kita divisi Mawapres nggak ada hak untuk menyamaratakan itu gitu. Jadi kita dari divisi Mawapres nggak ada hak buat nentuin persyaratannya ini aja gitu. Karena itu semua secara keseluruhan ditentukan dari fakultas masing-masing. Next. Nah, ini aku kasih beberapa gambaran
persyaratan dari calon mawapres itu apa aja. Jadi yang pertama CV. Nah, CV ini usahakan singkat dan menarik dan berisi hal-hal penting aja. Karena biasanya gini, ada mahasiswa yang buat CV-nya itu banyak banget, berlembar-lembar. Yang penting, karena mungkin mindset-nya dia kalau misalkan CV-nya banyak, berarti dia udah mengikuti kegiatan itu udah banyak banget. Misalkan pas SMA dia ikut kegiatan sosial ini, terus itu dicantumin semua. Ya nggak apa-apa, sebenarnya nggak masalah. Berarti kan nunjukin kalau misalkan kalian itu aktif gitu. Tapi itu bisa jadi salah satu penilaian buat juri. Nah, ini jurinya itu adalah dosen dari fakultas itu, gitu loh ya. Jadi ada juri yang lihat ya udah hal-hal penting aja. Misalkan nih, dia pernah ngikutin lomba sains di tingkat apa gitu, tapi itu dapat juara 5. Terus temannya ada yang dapat habis itu ada yang dia juara 1, 2, 3 di tingkat yang berbeda juga. Nah, yang perlu kalian masukin itu cukup cuman juara 1, 2, 3 aja. Karena apa? Itu bakalan jadi pertimbangan buat juri buat nilai. Oh, ternyata dari sekian banyak peserta dia bisa dapetin 3 besar ya. Nah, jadi itu bisa jadi salah satu pertimbangan buat juri buat lolos ke tahap selanjutnya. Jadi misalkan nih, ya nggak apa-apa kalau misalkan kalian mau masukin yang juara 5 sampai juara 10 ya nggak apa-apa, nggak masalah. Tapi kan kalau bisa usahakan yang emang benar-benar kalian itu bisa di situ gitu, paham gitu. Terus menguasai hal-hal itu, misalkan kayak juara 1, oh berarti dia pinter ya dalam bidang ini. Kan mungkin dari juaranya juga dosen juri udah bisa ngelihat, oh ternyata kemampuannya segini ya gitu. Nah, berisi hal-hal penting. Hal-hal penting ini maksudnya itu tadi, usahakan ya buat ya udah yang juara 1, 2, 3 aja. Terus misalkan kayak kegiatan sosial apa gitu, masukin aja semuanya, nggak apa-apa. Kemudian terus itu satu lagi di CV itu, kalau misalkan kalian pas SMA namanya OSIS kan ya, OSIS. Nah, kalau misalkan kalian kayak ketua OSIS, sekretarisnya, atau kepala bagian apa di OSIS, ataupun anggota OSIS, nggak apa-apa dimasukin. Karena juri itu bisa ngelihat ternyata anak ini aktif bukan hanya dalam pelajaran, tapi juga dalam hal berorganisasi. Terus yang kedua ada LKTI. Nah, jadi di LKTI itu mungkin LKTI yang biasa kalian tahu itu ada yang udah pakai abstrak, ada yang belum pakai abstrak. Jadi abstrak itu kayak dari abstrak kita udah bisa tahu tujuannya apa, metodenya apa, hasilnya gimana, evaluasinya gimana. Itu kita udah bisa tahu di abstrak. Nah, pada saat pembuatan LKTI ini, yang juri lihat itu adalah abstraknya yang pertama kali. Jadi, makanya tadi balik lagi di SOM, itu kita ngadain yang namanya, dan kita ngasih materi yang namanya LKTI. Karena biar apa? Biar kalian tahu gimana sih pembuatan abstrak yang benar, singkat, padat, dan jelas. Gitu. Gimana caranya biar bisa buat abstrak yang, jadi gini, abstrak itu maksimal 250 kata. Gimana sih caranya ngejelasin satu karya tulis ilmiah hanya dengan 250 kata? Gampangnya gitulah. Jadi di SOM nanti kita bakalan ngebahas tentang itu gimana caranya, karena yang ngasih materi bukan dari kita mahasiswa, tapi orang-orang yang benar-benar mahir dalam hal itu gitu. Mau itu dosen, mau itu juga dari mahasiswa di luar Universitas Erlangga. Jadi bukan dari kita panitia, bukan dari kita dari divisi Mawapres, bukan. Jadi itu hanya orang-orang yang emang benar-benar tahu dan emang benar-benar fashionnya di situ. Nah, untuk IPK aku di sini buatnya 3,0. Karena apa? Rata-rata. Aku nggak bilang semua fakultas persyaratan itu 3,0, bukan. Tapi biasanya itu 3,0 untuk IPK-nya. Nah, ini ada juga yang bagian administrasinya, misalkan kayak surat izin dari prodi, terus fotokopi KTM, biasanya juga itu ada
cantumin cantumin apa namanya KRS-an gitu. Jadi nanti misalkan surat izin dari prodi ini gimana maksudnya. Jadi kan kalau misalkan mau daftar buat jadi mawapres itu biasanya ada kayak surat rekomendasi dari fakultas. Kalau misalkan anak ini, kita merekomendasikan anak ini buat jadi calon mawapres gitu. Intinya dari fakultas itu yang memperbolehkan dia lah. Jadi minta izin ke fakultas kalau misalkan dia itu mau mencalonkan diri jadi mawapres. Terus fotokopi KTM, terus KHS juga, terus itu. Kalian udah ikutan yang tes ILPT kan yang di lab bahasa, biasanya maba diikutin. Nah, itu nanti dicantumin juga hasil ILPT-nya berapa. Tapi untuk ILPT itu nggak ada batasan minimalnya berapa, maksimalnya berapa, enggak. Kalau misalkan emang kalian dapatnya cuma misalkan 300 nih ya nggak apa-apa. Cantumin aja di situ. Gitu. Terus, apa namanya, ILPT. Nah, udah. KHS juga tadi udah. Ini sih yang umumnya diminta untuk persyaratan apa namanya calon mahasiswa berprestasi di tingkat fakultas. Next, terus masih ada nggak? Nah, jadi gini, belum kesini dulu ya, belum membernya divisi Mawapres dulu, karena masih ada satu program kerja lagi, yaitu Mawapres tingkat universitas. Jadi itu tadi untuk yang tingkat fakultas. Ingat, bukan tingkat prodi, tingkat fakultas. Jadi kita semua yang di Banyuwangi itu nggak ada pembedanya sama anak Surabaya itu nggak ada. Kita yang di Banyuwangi itu prodinya. Jadi segala sesuatu kalau misalkan mau buka tentang Mawapres, mau ada pendaftaran tentang Mawapres, ya kita sama seleksinya sama anak Surabaya. Nggak ada pembedanya. Mentang-mentang kamu anak Surabaya, jadinya kamu diikut sertakan atau enggak jadinya kamu lolos tahap ini, enggak. Itu semua sama seleksinya. Nggak ada pembedanya mau kita PSDKU atau kita yang di Surabaya. Nggak ada pembedanya. Nah, kemudian program kerja yang ketiga yaitu mahasiswa berprestasi tingkat universitas. Untuk pendaftaran sama persyaratan dari mahasiswa berprestasi tingkat univ ini itu sebagian besar hampir sama yang Mawapres fakultas. Bedanya dari jumlah saingannya, kemudian dari jumlah jurinya, kemudian LKTI-nya, topiknya yang dibahas itu istilahnya lebih dalam gitulah. Kalau misalkan nih, yang di FKM kan, FKM, aku sebut fakultas aku. Apa namanya, kalau misalkan nih, aku contohin aja FKM ya. Jadi kalau FKM itu kita buat LKTI-nya ya mungkin dalam bidang kesehatan. Karena kan fakultasnya kita ya di situ gitu loh, di FKM itu. Jadi mungkin kita kalau mau buat LKTI ya paling seputar kesehatan lah. Tapi nggak menutup kemungkinan kalau misalkan mau bahas tentang di luar fakultas kita itu nggak apa-apa. Jadi kalau misalkan mau buat topik di luar fakultas ya nggak apa-apa, nggak masalah. Tapi biasanya kan karena kita mahirnya di fakultas kita ya otomatis kita bakalan buat LKTI ya seputar fakultas kita kan gitu. Nah, tapi yang di Mawapres Univ ini nanti yang di dalam itu udah secara luas. Jadi nggak ada pembeda lagi. Kamu fakultas hukum, kamu FKH, kamu FEB, kamu FPK, kamu FKM, nggak ada lagi gitu. Karena disamaratakan semuanya. Karena kan saingannya bukan cuma dari satu fakultas, dari semua fakultas yang ada di UNER gitu. Jadi semua orang berhak buat mendaftarkan diri menjadi calon Mawapres Univ. Untuk seleksinya ini panitianya juga udah pastinya terdiri dari perwakilan dari beberapa fakultas lah. Jadi semua udah diatur sama panitia. Seleksinya terus persyaratannya apa-apa aja, tapi untuk CV, LKTI, persyaratan administrasi itu pada umumnya ada dan sama yang Mawapresnya fakultas. Terus yang perlu kalian ketahui gini, mungkin dari kalian ada yang bingung, Mbak, kalau misalkan aku mau daftar Mawapresnya Univ, apa aku harus daftar dari Mawapres fakultas dulu? Enggak.
Jawabannya enggak. Kalau kalian mau daftar langsung ke Mawapresnya Univ, boleh banget, boleh banget. Jadi kalian nggak perlu ikutan dulu Mawapres fakultas, habis itu baru nanti langsung ikut ke universitas, nggak perlu. Jadi ya udah langsung aja kalau misalkan mau daftar Mawapresnya Univ, lihat di OA-nya, pantengin OA-nya UNER, ada info pembukaan Mawapres Univ, ya langsung ikut aja, nggak apa-apa, nggak masalah. Kita dari divisi Mawapres ya buat bantuin memfasilitasi informasi loh ya. Kalau mungkin dari segi budget, terus dari segi finansial atau lain sebagainya, perizinan dan mungkin perizinan kita masih bantuin. Tapi kalau dari segi finansialnya kita nggak bisa bantuin. Karena apa? Gini, untuk bantuan finansial itu udah diserahkan kepada fakultas masing-masing. Jadi kan di tiap-tiap fakultas itu ada divisi keilmuan. Nah, ada keilmuannya masing-masing. Nah, keilmuan itu nanti yang kerja sama kita. Jadi finansialnya dari keilmuan, untuk informasinya kita bantuin dari GS, khususnya divisi Mawapres gitu. Terus, jadi gitu. Jadi kalian nggak perlu ikut dulu yang tingkat fakultas, baru bisa ikut universitas. Enggak. Kalau mau langsung ke univ, langsung aja nggak apa-apa, nggak masalah. Selagi kalian bisa ngikutin semua persyaratannya, ya ayo daftar gitu, nggak masalah. Oke, mungkin Mas kayaknya untuk dari divisi Mawapres itu, nah ini dari kita anggota dari Oke, baik. Terima kasih Mbak Desi atas pemaparannya. Mungkin saat ini akan dibuka sesi tanya jawab. Jadi ada adik maba diberikan waktu 15 menit untuk memberikan pertanyaan kepada Mbak Desi. Ini itu enggak. Silahkan. Tadi kenapa Mbak? Aku mau bisa nampilin contoh CV yang bagus nggak? Ada, soalnya ada, aku udah nyiapin contoh CV. Jadi kalau misalkan kalian penasaran, jadi bisa nampilin, jadi bisa ngeliat contoh CV-nya di sini. Terus bisa minta tolong, Ros. Tadi udah lihat videonya Mawapres kan ya? Nah, jadi ini contoh CV-nya. Ini Mawapresnya Univ loh ya, Mawapresnya Univ. Jadi kalian bisa lihat dari sini nanti kalau misalkan mau daftar SOM. Dan aku sih nggak ngebilangin wajib, tapi ayo Re, kalau misalkan kalian emang bener-bener yang udah punya niat banget mau daftar Mawapres itu, ayo ikutan ke SOM ini. Kalaupun kalian nggak mau daftar buat Mawapres, paling nggak kalian dapat ilmu buat pembuatan CV itu gimana, pembuatan LKT itu gimana gitu. Ke bawah harus. Nah, ini ada pendidikannya. Nah, prestasi yang dicapai. Jadi usahakan prestasi yang kalian capai itu ya bener-bener prestasi yang gimana ya? Kata kasarannya 1, 2, 3 lah gitu, minimal gitu. Nah, juara 2. Next terus. Nah, pengalaman organisasinya, kalau misalkan kalian ikut OSIS atau organisasi di luar sekolah pada saat SMA, masukin aja, nggak apa-apa. Next. Udah sih kayaknya. Nah, jadi itu yang ini salah satu contoh CV yang bagus. Jadi yang bisa kalian contoh pada saat nanti pembuatan CV untuk seleksi School of Mawapres. Oke, mungkin itu aja dari aku materinya. Kalau misalkan dari teman-teman ada yang mau ditanyakan, silahkan. Mungkin tadi ada yang kecepatan terus
nggak mudeng itu nggak ngerti gitu, nggak apa-apa ditanyakan. Ini bentar dulu ya, aku lihat dari siapa ya yang tadi. Dari Jessica. Mau tanya, pengumpulan LKTI apakah hanya abstrak saja, Kak? Enggak. Jadi gini, untuk ini sama aja ya, mau tingkat fakultas ataupun tingkat universitas, LKTI yang dimaksud itu adalah LKTI secara penuh. Jadi dari mulai pembuatan abstrak sampai kesimpulan dan saran. Tapi yang biasanya pada saat seleksi mau di tingkat fakultas ataupun tingkat universitas, pertama itu yang dilihat abstraknya gitu. Jadi bisa dilihat dulu, oh ternyata abstraknya ini udah lengkap ya. Jadi jurinya itu nggak perlu lihat secara keseluruhan LKTI kalian. Kalau misalkan dari abstraknya udah bisa menggambarkan isi dari LKTI kalian itu, berarti itu udah tergolong abstrak yang bagus. Dan itu bakalan ada nilai plusnya dari juri gitu. Dibanding jurinya yang harus bolak-balik dulu lihat LKTI-nya, baca dari mulai awal sampai akhir. Kalau misalkan dari abstraknya udah bisa mewakilkan isi dari LKTI-nya itu, bakalan ada nilai plus dari juri gitu. Gitu ya. Jadi bukan cuman abstraknya doang yang dikumpulkan, tapi keseluruhan LKTI-nya. Tapi yang dilihat itu pada umumnya awal-awal itu yang dilihat itu adalah abstraknya. Untuk pengumpulan CV-nya ya tetap gitu. Bakalan tetap juga dibuka sama jurinya, tapi yang pertama kali dilihat itu adalah abstraknya. Gitu ya, Jessica. Sama-sama. Ada lagi, Rek? Labora Sinaga, iya orang Batak. Aku baru marpamnya. Kak, kalau pengalaman organisasi itu yang buat ditulis di CV, apakah sertifnya ikut dikumpulkan, Kak? Biasanya gini, jadi itu di-scan gitu loh, Dek. Kalau misalkan pengumpulan langsung kan enggak. Jadi yang di CV itu yang dibuat kayak misalkan ya organisasi apa gitu ya, di Medan kan. Jadi kamu misalkan ikut OSIS nih. Jadi pas OSIS itu kamu ikut ada sertifnya. Nah, sertifnya ini ada sih yang diminta. Yang kemarin kalau misalkan ya, saya ingat aku yang kemarin di FKM itu minta. Jadi dikumpulkan fotokopi dari sertifikatnya. Tapi mungkin karena sekarang kan online ya. Jadi mungkin di scan. Jadi soft file yang dikirimkan itu gitu. Tapi biasanya diminta kok sertifnya. Jadi kayak bukti ini beneran nggak sih ikut organisasi, nanti takutnya biar dikata gila keren nih anak, tapi tahu-taunya bohongan kan nggak mungkin. Jadinya ada beberapa panitia itu yang minta bukti dari keikutsertaan organisasi melalui sertifikat gitu. Masih ada lagi? Ya, Labora Sinaga di Medan. Masih ada lagi yang mau ditanyain? Kalau nggak ada, aku yang nanya loh ya. Izin nanya, Kak. Banyak juga orang Batak ya. Si Manulang. Jadi Kak, jadi anggota divisi Mawapres apa saja, Kak? Izin tanya, Kak. Saya Andre. Jadi Kak, jadi anggota divisi Mawapres apa saja ketentuannya? Oh alah, mau daftar anggota Mawapres, ta? Ini nanti kan nggak mungkin aku kasih tahu di sini sih. Gak apa-apa wes, tak kasih tahu pokok dia itu yang siap, karena kita GS ini masa jabatannya nggak cuman setahun 2 tahun. Ini dari mulai kalian masuk ya sampai kalian keluar dari univ. Jadi nih, aku keterima di GS itu khususnya di divisi Mawapres itu pas semester 3. Ya dari semester 3 sampai sekarang aku semester 7, aku tetap di Mawapres gitu, tetap di GS. Nah, itu salah satu ketentuannya. Kalau misalkan kalian siap
ngikutin organisasi yang masa jabatannya itu nggak bakalan pernah berakhir sebelum kalian keluar dari univ, sebelum kalian lulus gitu. Nah, jadi nanti kalau misalkan kamu mau ikut join ke Mawapres, ayo, karena kita juga cowoknya di Mawapres itu dikit-dikit banget, bisa dihitung dibanding ceweknya loh ya. Nanti kalau misalkan kepengen, tetap pantengin OA-nya GS gitu. Tetap pantengin OA-nya GS, lihat nanti info pendaftaran anggota GS itu kapan, dan jangan lupa ikutan. Terus pilih dah Mawapres. Gitu ya, Andre. Laborasi naga. Gini Kak, saya ikutnya organisasi keagamaan di kota saya waktu SMA. Kebetulan udah jadi ketuanya, tapi nggak ada sertifnya Kak, yang ada surat keterangan doang. Nggak apa-apa. Cantumin aja, yang penting kan itu bukti kalau misalkan kamu itu ya ketua di organisasi itu. Pokok kamu pernah ngikutin organisasi itu ya nggak apa-apa, buat aja. Kalau misalkan adanya surat keterangan ya nggak apa-apa, ada sertif yang nggak apa-apa gitu. Itu tergantung fakultasnya kok, Dek. Tadi yang aku contohin itu yang di FKM. Mungkin ada juga yang dari dari fakultas itu yang ya dia nyantumin tapi nggak perlu buktinya. Jadi kalau misalkan dia ikutan ini ya masukin aja gitu. Misalnya ikut organisasi keagamaan, terus kayak pecinta alam. Biasanya kan di SMA itu ada pecinta alam kan, masukin aja gitu. Kalau misalkan nggak ada sertifnya, nanti bakal ditanyain ke panitia gimana tindak lanjutnya. Gitu ya, Labora. Terima kasih Kak. Horas. Masih ada lagi? Kalau nggak ada, balik aku yang nanya. Masih ada lagi, geng. Teman-teman. Aku nggak manggil adik lo ya. Aku manggilnya teman-teman. Soalnya kita beda umurnya 1-2 tahun. Jadi belum tua-tua banget lah. Ayo, masih ada lagi? Kalau nggak ada, balik ya, aku yang nanya ya. Nanti nggak apa-apa. Di mute aja pas mau jawab. Oh gini, ada satu yang ketinggalan tadi. Jadi itu, pasti kalian gini. Kak, gunanya kita ikutan SOM itu buat apa sih? Gitu ya. Kok SOM itu kita dibilang ikut aja deh. Outputnya, tujuannya, harapannya setelah kalian ikut SOM, itu kalian bisa daftar jadi Mawapres. Mau itu di tingkat fakultas ataupun di tingkat universitas. Bukan cuman itu doang. Bukan cuman, terus kalau misalkan aku nggak kepengen jadi Mawapres ya gimana? Buat apa aku ikut? Pastinya kan gitu. Pasti kalian bakalan ngebutuhin yang namanya pembuatan CV, pembuatan LKTI, pasti kalian butuh di mana-mana. Kalian ngelamar kerja, pasti yang diminta pertama kali apa? CV atau biodata. Pasti bakalan dilihat track record-nya selama perkuliahan ini gimana sih? Pasti yang bakalan dilihat itu pertama kali dari CV. Kalau misalkan di fakultas kalian, kita bakalan di bangku perkuliahan itu bakalan sering yang namanya nemu jurnal lah, buat makalah lah. Nah, itu bakalan penting buat kalian. Misalkan nih ada tugas dari dosen, kalian buat jurnal. Di jurnal itu kan ada abstrak. Nah, abstrak itu nanti ada LKTI. Jadi kalian pasti bakalan butuh yang namanya 2 hal ini. Jadi bukan cuman kan aku nggak mau daftar Mawapres ya buat apa aku ikut, enggak, jangan gitu. Kita mikirnya jangka panjangnya gitu loh. Kalau kalian yang emang niatnya dari mulai awal udah mau ikut Mawapres ya makin bagus. Karena kalian jadi dapat dua keuntungan lah. Bisa mempersiapkan untuk tindak lanjut. Bisa apa namanya? Itu ada yang itu ya, yang mute. Jadi kalian bisa dapat 2 keuntungan. Satunya kalian bisa ikut
tahu gimana caranya biar bisa jadi mawapres, satunya lagi kalian bisa mempersiapkan untuk kayak tugas akhir atau tugas perkuliahan kayak biasa sehari-hari. Jadi gitu outputnya dari kegiatan SOM itu. Jadi usahakan kalian semua ikut, jangan sampai ada yang mikirnya males. Jangan mumpung masih maba, usahakan di kampus itu puas-puasin dah yang namanya organisasi, yang namanya ikut lomba itu puas-puasin. Karena apa? Semakin semester meningkat, semakin semesternya nambah, waktu kalian buat ikut kegiatan di luar perkuliahan seperti biasa itu bakalan minim banget kalau menurut aku ya. Eman banget kalau misalkan kalian nggak benar-benar manfaatin di awal-awal ini. Jadi usahakan ya, maksimalkanlah di awal ini, jangan sampai nanti di semester atas, kok aku nggak ikut ya yang kemarin, kok aku nggak daftar ya yang kemarin, nggak bakalan ada gunanya, nyesel ya, nggak mungkin kan kalian aku mau semester awal lagi, kan nggak mungkin. Gitu. Jadi usahakan maksimalkan, ikut aja. Gitu. Kalau misalkan kalian kepengen, kalau misalkan kalian mau cari pengalaman, ikut aja. Kayak lomba-lomba. Jadi nanti itu harapannya kita, itu outputnya dari kegiatan SOM ini. Dan nanti bakalan ada yang namanya kegiatan FISPRO. Jadi nanti setelah kita kegiatan SOM ini, jadi FISPRO itu ada kegiatan, ada lomba juga. FISPRO itu salah satu lomba yang diadakan dari salah satu divisi prestasi yang merupakan salah satu divisi di Garuda Sakti. Jadi nanti setelah kalian udah ikut SOM itu kan ada CV, ada LKTI, dan nanti di FISPRO itu bakalan ada lomba pembuatan LKTI, lomba karya tulis ilmiah. Nah, karena kalian udah dapat bekalnya dari awal, udah dapat bekalnya dari SOM, jadi kalau kalian mau ikut lomba, itu udah banyak peluang lah buat menang, buat menangkan lomba itu gitu loh. Jadi ini kita benar-benar ngasih dasarnya, ngasih yang benar-benar awal banget, gimana kalian biar bisa tahu, oh ternyata di perkuliahan itu kayak gini ya. Karena yang pasti beda banget yang gimana di SMA, gimana lombanya di SMA, sama gimana lomba di tingkat universitas itu pasti beda banget. Dari mulai segi LKTI-nya ya bukan kayak LKTI pas SMA, bukan kayak gitu, pasti beda banget. Dan itu yang benar-benar kita fasilitasi dari awal, biar kalian nanti mau ikutan lomba, mau ikut jadi calon mawapres itu bisa gitu. Itu harapannya outputnya dari SOM ini. Nah, ini karena nggak ada lagi yang mau ditanyain, aku mau nanya ke kalian. Mau nanya, jadi gantian karena kalian nggak ada nanya, ya udah aku aja yang nanya. Ada nggak yang bisa ngasih? Ini waktunya berapa lagi, Mbak Farah? Sampai jam 4, Mbak Desi. Oh, 5 menit lagi. Kayaknya bisa dah. 1-2 orang. Mungkin bisa ngejelasin tadi SOM itu apa, mawapres fakultas itu apa, mawapres universitas itu apa. 1 cowok, 1 cewek dah, nggak apa-apa. Kalau misalkan nggak ada yang mau mengajukan diri, aku pilih. Aku lihat dulu. Ini pada on cam semua nggak ya? Ayo, ada yang mau jawab nggak sebelum aku milih orangnya? Ini nggak ada nih, aku pilih ya orangnya ya. Aku mau yang dari cowoknya itu. Oh, Rusdi aku buka ya. Gak apa-apa kan? Samalah yang mana samalah. Udah keburu, Rus. Apa sih kok sembunyi-sembunyi? Ceweknya samalah. Cowoknya siapa ya? M. Rizal Maulana ini dah. Yang FKH. Oh, samarannya putus-putus. Itu. Rizal, tadi gimana?
yang kamu tahu dari divisi Mawapres itu prokernya apa, SOM itu tadi apa, Mawapres Univ sama fakultas itu apa? Baik, perkenalkan nama saya Muhammad Riza Maulana dari Fakultas Kedokteran Hewan. Dari prokernya sendiri ada 3, yaitu SOM yang singkatannya School of Mawapres, yang kedua Mawapres Fakultas, yang ketiga Mawapres Universitas. Nah, SOM itu adalah memfasilitasi mahasiswa untuk melatih hard skill seperti pembuatan CV, LKTI, dan lain-lain yang bertujuan untuk menjadi dasar ketika ingin mendaftar sebagai calon Mawapres. Lalu sasarannya untuk mahasiswa baru mungkin seperti itu, Kak. Yang ya, terus apa namanya? Tadi yang ceweknya Salma gimana? Makasih ya, Rizal. Iya, Kak, sama-sama. Ceweknya gimana? Aku pilih juga nih ya. Kalau misalkan yang tadi si cewek yang dipilih nama Rusdi nggak bisa, aku pilih aja ya. Aku milih siapa ini? Arsifa Tri Kurniawati. FKM. Oh iya, FKM. Iya, Kak. Gimana, Arsifa? Jadi gimana? Divisi Mawapres adalah divisi Garuda Sakti yang memfasilitasi mahasiswa yang ingin mendaftar menjadi mahasiswa berprestasi baik di tingkat fakultas maupun di tingkat universitas. Nah, prokernya itu ada 2, SOM yaitu School of Mawapres, yang kedua Mawapres Fakultas. Sama yang ketiga Mawapres Universitas. Oh ya, maaf sebelumnya. Kalau yang SOM ini kegiatan yang memfasilitasi mahasiswa baru untuk melatih hard skill seperti pembuatan CV, LKTI yang bertujuan untuk menjadi dasar ketika ingin mendaftar sebagai calon Mawapres. Dan di catatan saya untuk yang SOM ini akan mengadakan pertemuan via Zoom pada tanggal 8 November 2020 mendatang. Untuk yang Mawapres Fakultas ini mahasiswa berprestasi di tingkat fakultas yang lolos mengikuti persyaratan yang telah ditentukan. Sudah, Kak. Oke, makasih Arsifa. Jadi ya berarti tadi aku anggap kalau misalkan kalian itu udah paham lah prokernya dari kita, dari divisi Mawapres itu apa-apa aja. Terus ini yang perlu aku kasih tahu ke kalian itu, jangan lupa deh buat daftar School of Mawapres. Jangan lupa dicatat tanggalnya tanggal 8. Jangan lupa, aku off cam ya. Jangan lupa tanggalnya dicatat 8 November 2020. Itu pelaksanaan School of Mawapresnya. Jadi sebelum itu kita bakalan ngasih tahu timeline buat kegiatan SOM itu kapan aja, dari mulai persyaratan, pengumpulan CV sampai seleksi CV. Kita bakalan ngasih tahu tanggalnya itu. Tetap pantengin terus OA-nya GS. Tetap terus OA di IG ataupun di Line, di-add semua ya, Rek. Jadi biar tahu info-info tentang Mawapres. Dan setelah ini juga bakalan ada materi tentang PKM. Itu aja sih. Kalau misalkan kalian emang tertarik banget pengen ikut kayak tadi tuh, mau ada yang daftar ke divisi Mawapres, ayo join di Mawapres. Kalau misalkan nanti udah tiba saatnya udah ada pembukaan pendaftaran buat anggota, ayo join ke kita ke Mawapres bareng-bareng buat majuin
mawapresnya PSDKU, mau itu tingkat fakultas ataupun tingkat universitas. Kayaknya udah, waktunya juga udah habis, udah lewat 2 menit. Aku minta maaf kalau misalkan ada kata-kata yang salah. Kalau misalkan kalian masih ada yang mau ditanyakan, nggak apa-apa. Bisa ngechat aku, nggak apa-apa. Nanti bisa minta kontaknya ke anak FKM. Kalau misalkan ada kata-kata yang kurang berkenan di hati teman-teman, aku minta maaf banget. Akhir kata aku ucapin wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Desi untuk pemaparannya. Sama-sama. Untuk pemaparan materi kedua ini, iya Mbak. Untuk pemaparan materi kedua akan diisi oleh Mas Ivan tentang per-PKM-an. Mas Ivan disilahkan, langsung saja Mas. Ya, terima kasih Mbak Farah. Ini kedengeran nggak suaraku? Halo? Kedengaran Kak. Kedengaran Kak. Kedengaran Kak. PKM adalah program yang diselenggarakan oleh Ristekdikti untuk pada mahasiswa guna berperan menuntaskan permasalahan bangsa melalui pemikiran yang solutif dan kreatif. Nah, saat kita bicara tentang permasalahan dan bagaimana solusinya, tentu kita juga harus bicara bagaimana pendekatan-pendekatan saat kita menuntaskan permasalahan tersebut. Entah itu dengan kalian melakukannya dengan pendekatan teknologi, atau dengan pengabdian masyarakat, atau dengan penelitian. Nah, di PKM juga seperti itu. Jadi, PKM juga dibagi menjadi 5 bidang, sesuai dengan pendekatan apa yang kalian terapkan untuk menyelesaikan suatu permasalahan di masyarakat. Nah, yang pertama ada PKMP atau PKM penelitian. Yang kedua ada PKMM, pengabdian masyarakat, PKMT, teknologi, PKMK, kewirausahaan, dan PKMKC, karsa cipta. Nah, untuk PKMPE sendiri itu jelas ya, untuk PKMPE namanya penelitian, itu seperti kita melakukan investigasi untuk mengungkap fakta-fakta yang belum terungkap kayak gitu. Jadi kita melakukan penelitian tentang suatu permasalahan dan bagaimana jalan keluarnya kayak gitu. Nah, untuk PKMP sendiri dibagi menjadi 2. Ada yang namanya PKMPE untuk teman-teman yang dari jurusan eksak, dan PKMPSH sosial humanira untuk teman-teman dari jurusan sosum kayak gitu. Untuk PKMPE sendiri maksimal anggotanya ada 3 orang. Dan setiap anggota dari PKM ini harus ada yang lintas angkatan kayak gitu. Jadi nggak boleh kalian dalam satu grup PKM, lalu kalian itu anggotanya misal dari anggota kalian misal semuanya mahasiswa angkatan 2020. Nah, itu nggak boleh. Harus ada minimal satu lah yang beda angkatan. Entah kalian dengan angkatan 2019 atau 2018 kayak gitu. Terus ada yang namanya PKMM. Untuk PKMM ini kalian seperti melakukan pengabdian masyarakat. Untuk PKMM ini terdiri dari maksimal 5 orang. Dan karena kita pengabdian ya tentunya harus ada yang namanya mitra non profit. Nah, maksudnya mitra non profit ini misalnya di suatu desa itu tingkat untuk yang FKM ya, misal di suatu desa ini tingkat fertilitas untuk ibu-ibunya tinggi gitu. Nah, misal kalian bisa membuat seperti sosialisasi tentang seks edukasi. Itu yang namanya mitra non profit. Terus PKMT sama seperti PKMM, namun pendekatannya ke teknologi. Bisa terdapat yang namanya mitra ini untuk PKMT ini mitra profit ya. Jadi mitranya itu aktif gitu. Misal di suatu daerah itu misal ada kelompok nelayan. Nah, kelompok nelayan ini permasalahannya apa? Mereka sulit untuk memasarkan daripada hasil tangkapan mereka. Nah, kalian dari teman-teman perikanan misalnya bisa membuat suatu aplikasi yang di sana itu seperti marketplace kayak Shopee dan kawan-kawan yang menyediakan
barang-barang terkait produk-produk perikanan. Jadi kalian menerapkan suatu teknologi terhadap suatu kelompok yang bergerak dalam bidang yang kelompoknya itu aktif kayak gitu. Misal kelompok nelayan, nah, kayak gitu PKMT. Terus ada yang namanya PKMKC. Untuk PKMKC terdiri maksimal 3 orang dan hampir sama dengan PKMT, namun tidak ada mitranya. Kalau PKMT tadi kan harus ada mitranya, misal kayak kelompok nelayan. Nah, untuk PKMKC ini kalian nggak harus punya mitra. Jadi kalian bisa semacam membuat kayak KTI gitu. Misal membuat gini deh, misal di Bali itu ada yang namanya misalnya peninggalan sejarah. Nah, di sana kan kalau kultur dari orang Bali itu kalau udah bicara soal budaya kan mereka menjunjung tinggi banget. Jadi bagaimana cara kalian untuk melindungi peninggalan budaya tersebut dari tangan orang-orang tidak bertanggung jawab tanpa harus menodai daripada kesakralan dari peninggalan tersebut. Nah, seperti kalian membuat kayak misalnya suatu sistem keamanan di mana kalau orang yang mendekati artefak-artefak sejarah tersebut akan membunyikan suatu sensor kayak gitu ya. Mungkin dibuatkan semacam sistem keamanan di mana kalau ada orang yang dekat akan bunyi, misal sensornya bunyi yang dapat menulikan telinga. Nah, kayak gitu. Untuk PKMC sama sebenarnya menggunakan penerapan teknologi, namun di sini nggak ada mitranya, nggak ada kelompok yang kalian ajak kerjasama. Kalau PKMT kan tadi ada misalnya kelompok nelayan kayak gitu. Kemudian ada PKMK. Nah, untuk PKMK atau PKM kewirausahaan ini tidak harus berangkat dari permasalahan. Kalian bisa membuat misal ide-ide kreatif tentang ekonomi, misal di Banyuwangi ya. Banyuwangi kalau musim buah naga kan biasanya sampai kebuang sia-sia kayak gitu kan. Nah, kalian bisa bikin tuh dari gimana sih kita mengolah buah naga untuk supaya bisa menjadi sebuah produk baru sehingga saat musim panen tidak terbuang sia-sia kayak gitu. Misal dilihat dari segi gizinya bisa dibuat semacam makanan alternatif kayak gitu. Nah, untuk produk dari PKMK ini tidak harus berupa barang saja, namun bisa berupa jasa-jasa kayak misalnya jasa itu di Banyuwangi kan terkenal itu ya wisata alamnya. Nah, misal kalian bisa bikin jasa buat kayak paket-paket wisata, nah kayak gitu untuk PKMK. Intinya bagaimana cara kalian memanfaatkan sesuatu yang belum termanfaatkan untuk menjadi sebuah produk yang memiliki harga jual. Nah, kayak gitu PKMK. Nah, selain PKM 5 bidang tadi, ada juga yang namanya PKM non 5 bidang. Yang pertama ada PKM AI, artikel ilmiah. Ada PKM GT, gagasan tertulis, dan PKM GFK atau gagasan futuristik konstruktif. Untuk PKM AI, artikel ilmiah, itu kalian mungkin teman-teman ada yang pernah ikut lomba karya tulis ilmiah. Nah, seperti kayak gitu. Jadi kalian membuat sebuah karya tulis ilmiah yang nanti akan diupload dikompetisikan untuk diseleksi, dikompetisikan untuk ke apa namanya Filmawa untuk diseleksi layak apa enggak karya tulis kalian untuk mendapat pendanaan naik. Nah, untuk PKM yang non 5 bidang ini, kalau tadi yang 5 bidang kan sasarannya kalau kalian nanti didanai itu akan merealisasikan kegiatan yang kalian cantumkan dalam proposal. Nah, untuk yang non 5 bidang ini kalian nggak harus merealisasikan, namun kalian hanya sekedar membuat. Nanti kalau misal
PKM kalian lolos, kalian akan mendapatkan insentif atau pendanaan, namun tidak harus melaksanakan kegiatannya kayak gitu. Kemudian ada PKM GT, gagasan tertulis, terdiri maksimal dari 3 orang, berisi tentang ide realistik, kreatif yang bisa direalisasikan dengan bantuan pihak terkait dalam waktu yang lama. Nah, untuk PKM GT ini biasanya gagasannya itu sulit untuk dilakukan dalam waktu dekat. Misalnya dulu di Jawa dan Madura itu kan nggak ada penghubung. Nah, terus sekarang kan ada yang namanya jembatan Suramadu. Nah, itu salah satu produk dari PKM GT. Jadi kita mencantumkan gagasan-gagasan yang sekiranya nggak bisa direalisasikan dalam waktu 5 tahun dan itu memerlukan bantuan-bantuan dengan pihak terkait pemerintah misalnya. Nah, itu gagasan tertulis. Terus ada yang namanya PKM GFK. PKM GFK atau gagasan futuristik konstruktif. Nah, untuk PKM GFK ini sebenarnya hampir sama dengan PKM GT. Namun, PKM GFK ini dalam bentuk semacam video-video animasi. Nah, jadi intinya PKM GFK ini seperti PKM GT, gagasan tertulis yang tadi, namun kita visualisasikan dalam bentuk video kayak gitu. Dan maksimal anggotanya ada 3 orang. Untuk topiknya nggak semua, kalau PKM GT kan bisa semua ya topiknya. Yang penting bagaimana sekreatif apa gagasan kalian dan sesolutif apa dan dan bisa nggak gagasan kalian direalisasikan dalam waktu yang lama. Nah, untuk PKM GFK ada topiknya sendiri, yaitu 17 tujuan pembangunan berkelanjutan dari SDGs. Nah, mungkin nanti kalau lebih detailnya bisa kalian download di Pedoman PKM 2020. Terus untuk keanggotaan PKM itu yang sudah saya jelaskan tadi, tidak boleh semua dalam satu angkatan. Karena apa? Ditakutkan nanti kalau kalian misal 2020 semua ya, pengalaman kalian kan masih belum cukup kayak gitu. Jadi alangkah baiknya kalau kalian bersama kakak-kakak yang mungkin sudah memiliki pengalaman di bidang ini ya gitu. Terus lagi untuk keanggotaan disarankan juga kalian untuk beranggotakan di luar fakultas juga. Nah, itu satu yang disarankan karena apa? Mungkin kalau kalian hanya dalam satu fakultas, ruang lingkupnya sedikit, jadi bidang keilmuannya hanya fakultas kalian aja kan. Kalau dengan teman-teman fakultas yang lain, kalian bisa berkolaborasi dengan disiplin ilmu dari teman-teman fakultas lain kayak gitu. Jadi mungkin produk dari PKM-nya lebih bisa kreatif lah kayak gitu. Nah, untuk alur pengajuan PKM sendiri, yang pertama pembuatan PKM. Jadi kalian nanti akan kami bimbing mulai dari bagaimana sih penulisannya, bagaimana administrasinya, terus substansinya kayak gitu. Setelah kalian membuat PKM, nanti PKM yang dalam bentuk proposal tadi akan diupload, dikumpulkan ke universitas untuk diseleksi. Nah, dari universitas untuk diseleksi, kalian untuk teman-teman yang nantinya PKM-nya lolos diseleksi dari universitas, akan mendapatkan username dan password untuk login ke Belmawa, di mana nanti username dan password ini kalian gunakan untuk mengupload proposal kalian ke Belmawa. Setelah diupload ke Belmawa, nanti akan diadakan seleksi oleh Belmawa, di mana nanti teman-teman yang lolos seleksi dari Belmawa akan mendapatkan pendanaan sesuai dengan proposal yang dicantumkan kayak gitu. Terus setelah kalian danai, kalian akan merealisasikan kegiatan seperti itu. Nah, untuk timeline dari PKM di PSDKU sendiri ada sekarang ya sosialisasi. Nah, untuk
untuk waktu terdekat tanggal 10 Oktober besok kalian harus sudah mengumpulkan anggota kelompok dan surat pernyataan dari ketua. Nah, untuk anggota kelompok sendiri mungkin nanti bisa itu ya, bisa cek informasi lebih lanjut di OA atau nanti tanya-tanya di grup PKM PSDKU. Soalnya mungkin nanti untuk kelompok ini bisa dibagi oleh teman-teman keilmuan hima masing-masing. Kalau nggak gitu bisa kita bagi. Jadi kalian pantengin terus aja via logonya biar nggak bingung. Terus nanti ada kuliah PKM. Nah, kuliah PKM ini ada 2, kuliah PKM 1 dan kuliah PKM 2. Untuk kuliah PKM 1 ini besok yang tanggal 20 Oktober. Jadi nanti di kuliah PKM 1 ini akan diisi langsung oleh dosen dari Surabaya, dosen TPK, tim pendamping kemahasiswaan. Jadi di sana nanti kalian akan diberitahu terkait apa kiat-kiat apa aja sih yang harus dipenuhi dalam menulis PKM, mulai dari administrasinya, terus ke substansinya. Jadi kuliah PKM ini ibarat pembekalan buat kalian untuk pengerjaan PKM 2021 kayak gitu. Terus ada pengumpulan ide dan judul. Nah, itu juga dilakukan pada tanggal 20 Oktober. Kan tanggal 10 kan sudah harus itu kan ya, mengumpulkan anggota kelompok dan surat pernyataan kedua. Nah, diharapkan pada kuliah PKM 1 ini kalian sudah memiliki ide dulu lah minimal, nggak usah judul. Karena nanti di kuliah PKM 1 dari ide kalian nanti kalian akan mendapatkan pelajaran tambahan di kuliah PKM 1 sehingga kalian bisa lebih mematangkan ide kalian untuk kalian breakdown dalam proposal PKM kayak gitu. Terus ada kuliah PKM 2. Kuliah PKM 2 ini sekitar tanggal 10 November ya. Untuk kuliah PKM 2 nanti hasil dari pengerjaan kalian akan dimonitoring dan dievaluasi dari dosen langsung, dari dosen-dosen PSDK UNER gitu. Terus pengumpulan PKM KGS tanggal 25 November setelah dikumpulkan akan kami revisi, akan kami koreksi untuk kalian revisi yang nantinya untuk diupload ke internal tanggal bulan-bulan Desember. Untuk timeline-nya ini mungkin karena belum ada timeline yang pasti dari kemahasiswaan maupun dari Belmawa, jadi ini bisa sewaktu-waktu berubah. Namun untuk yang pastinya untuk kuliah PKM 1 ini sudah bisa dipastikan kalau tanggal 20 Oktober. Untuk yang lainnya mungkin kita bisa itu ya, adaptif sesuai dengan timeline yang dikeluarkan oleh kemahasiswaan atau oleh Dikti kayak gitu. Terus ini mungkin buat teman-teman untuk info-info atau untuk mau tanya-tanya lebih lanjut bisa join ke grup PKM PSDKU ya, ini linknya. Dan untuk teman-teman PSDKU, jadi di GS sendiri kita membagi ada yang namanya PJ tiap-tiap fakultas. Untuk teman-teman FPK ada Kak Agung FPK 18, terus teman-teman FK ada Kak Nuril FK 18 dan Kak Surya FK 18, FEB ada Kak Elzam FK 18, Kak Diva FEB 19, dan dari FKM ada Mbak Krista, Kak Aista dari FKM 17 dan Kak Indah dari FKM 19. Ini salah ya PPT-nya. Ya, mungkin di sini dulu ada yang ingin ditanyakan tentang PKM. Kecepatan bentar ya. Lanjut. Enggak, ini soalnya udah selesai. Monggo yang mau tanya. Sambil nunggu yang mau tanya, tak setelin ini ya. Video PIMNAS tahun lalu.
di Bali. Nah, untuk teman-teman yang tanya, apa sih Mas keuntungan ikut PKM? Nah, keuntungan ikut PKM tentunya ada banyak sekali. Dari segi akademik misalnya, dari segi akademik kalau misalnya PKM kalian didanai, itu pun udah akan mendapatkan nilai auto A untuk matkul-matkul yang berkaitan langsung dengan PKM kalian. Misal ada mata kuliah kewirausahaan dan kebetulan PKM dari yang kalian lolos didanai dari PKMK. Nah, itu nilai dari matkul kewirausahaan kalian akan langsung otomatis jadi A. Terus belum lagi kalau misal kalian lolos PIMNAS dan mendapat medali emas misalnya. Nah, untuk teman-teman yang mendapat medali emas dari PKMPE itu akan mendapatkan award dari kampus berupa free skripsi. Jadi kalian nggak usah skripsi kayak gitu. Terus lagi kalau misal kalian lolos PIMNAS dan juara akan ada insentif atau pendanaan dari kampus, giveaway lah istilahnya. Jadi kalian akan dibayari oleh kampus sekitar berapa ya? 5 juta per anak kayaknya. 15 juta per tim. Nah, untuk kalian yang lolos dan juara di PIMNAS kayak gitu. Terus dari segi non akademik kalian bisa mendapatkan pengalaman kan tentunya untuk terutama kalau yang bergelut di bidang pengabdian masyarakat. Terus ada lagi kalau misal kalian lolos PIMNAS, kalian bisa dapat relasi dari teman-teman universitas lain kayak gini, dan kalian bisa tahu sejauh apa sih perkembangan dari teman-teman universitas lain kayak gitu. Karena di sini nanti kalian akan dikompetisikan oleh seluruh mahasiswa terbaik di seluruh universitas Indonesia kayak gitu. Mas Ivan, itu udah ada beberapa pertanyaan di room chat, mungkin sambil dijawabin juga sambil nonton videonya. Ya. Oke. Itu sekilas tentang PIMNAS. Nah, untuk PIMNAS itu buat nanti untuk teman-teman yang lolos didanai ya, itu akan diadakan istilahnya evaluasi dari tim Filmawa Dikti tentang pelaksanaan kegiatan kalian. Nah, dari situ nanti akan diseleksi untuk tim mana sih, PKM mana sih yang layak untuk lolos dikompetisikan dalam PIMNAS. Nah, tim terbaik saja kayak gitu. Pertanyaannya, saya Dimas. Oh, Dimas, mana Dimas? Halo Dimas. Halo Kak. Halo, gimana? Tentang tadi itu pas PKM GFH itu putus-putus ya sinyalnya Mas. Oh gitu. Saya bentar ya.
Nah, sebenarnya untuk PKM non 5 bidang ini buat maba ini nggak wajib ya, karena kalian yang diwajibkan sebagai persyaratan lulus PKKMB itu cuma PKM 5 bidang. Nah, untuk non 5 bidang ini sebenarnya nggak wajib. Namun saya jelaskan mungkin buat teman-teman yang tertarik gitu. Untuk PKM GFK itu PKM GT yang divisualisasikan. Misal kalian punya suatu sih, ya gini, intinya kalian misal PKM GT tadi tentang pembangunan jembatan Suramadu ya. Kalian itu bikin semacam video kreatif tentang permasalahan apa sih yang timbul saat nggak ada jembatan ini. Misal orang harus dayung dari Surabaya ke Madura kayak gitu. Nah, kalian bikin kalau di GFK ini istilahnya kalian itu sebagai konten kreator kayak gitu. Kalian membuat sebuah konten video kreatif tentang 17 tujuan pembangunan SDGs yang nanti kalian upload di YouTube ya, diupload di YouTube dan dinilai oleh juri dari tim Pelmawa. Kalau memang PKM GFK kalian bagus, kalian akan mendapatkan insentif tanpa harus kalian melakukan realisasi dari kegiatan kalian kayak di PKM 5 bidang. Nah, untuk teknisnya sih sama sebenarnya untuk semua PKM non 5 bidang, jadi kalian nggak harus merealisasikan kegiatan, namun cuma akan dapat insentif atau bayaran lah istilahnya kayak gitu. Gimana Dimas? Apa sudah jelas? Kan itu namanya kan PKM Gagasan Futuristik Konstruktif ya. Ya. Itu kalau misalnya pakai media Google SketchUp terus dibuat video penjelasan gitu, bisa nggak, Kak? Google apa? Google SketchUp kayak yang bikin desain-desain ruang gitu loh, Kak. Oh iya, nggak apa-apa. Yang penting video kalian ini tervisualisasikan. Ide kalian ini tervisualisasikan dalam bentuk video kreatif. Dan di situ mencantumkan apa permasalahannya, terus peluangnya bagaimana, dan solusi yang kalian tawarkan kayak gitu. Baik, Kak, terima kasih sudah jelas. Oke. Mungkin ada yang lain? Pertanyaan di room chat, Mas. Yang atasnya Dimas masih ada lagi itu. Kak mau tanya. Kak mau tanya untuk mencari anggota 4 yang lain caranya gimana ya? Dari Alvan. Mungkin Alvan bisa langsung tanya. Monggo Alvan. Halo, Alvan. Iya, Kak. Gimana, Dek? Ya, izin bertanya, Kak. Itu kan 5 anggota, nggak boleh satu angkatan semua. Jadi biasanya gimana ya, Kak? Nemunya 4 yang lainnya itu biasanya kita komunikasinya lewat apa gitu? Jadi gini, untuk anggota bukan harus 5 orang, beda angkatan semua. Jadi untuk satu grup PKM itu nggak boleh satu angkatan semua. Entah itu kalian dengan kakak tingkat kalian 1 atau dengan kakak tingkat kalian 2, itu nggak apa-apa. Yang penting nggak boleh satu angkatan semua. Dan untuk pembagiannya, makanya ini nanti masih kita diskusikan dengan para keilmuan Hima untuk pembagiannya. Mungkin nanti kalian akan dibagikan kelompok sesuai dengan minat kalian, nanti sesuai dengan minat kalian, dan di sana nanti kalian ya udah dari kelompok itu kalian akan membahas seputar PKM apa yang mau dibuat, terus gagasan apa yang ingin diangkat kayak gitu. Jadi untuk pembagiannya nunggu info selanjutnya, mungkin akan kita bagikan kayak gitu. Nggak usah kalian mencari sendiri. Oke, terima kasih. Terus
Mungkin Mbak Farah bisa bantu pertanyaannya siapa saja. Sebentar, Mas. Ini ada pertanyaan dari Samarah, FEB 2020. Izin tanya, Kak. Saya Samarah, FEB 20. Apa boleh jika kelompoknya bareng sama mahasiswa yang di Surabaya? Nah, silakan Mas Ivan. Nah, boleh nggak kalau kita misal bikin kelompok dengan mahasiswa Surabaya? Kalau secara aturan administratif boleh-boleh aja. Tapi kan kalau misalnya nanti kalian didanai ya akan sulit komunikasinya kayak gitu. Sebenarnya boleh-boleh aja, tapi sepertinya bakal sulit untuk koordinasinya. Namun kalau kalian bisa memastikan bakal lancar-lancar aja, mana-mana aja, ya nggak apa-apa. Apalagi untuk nggak tahu ya, untuk PKM 2021 nanti bakalan virtual atau enggak, soalnya ada pandemi COVID-19 ini. Mungkin kalau misalnya PKM-nya itu virtual, bisa kali ya kalian kolaborasi dengan teman-teman yang Surabaya. Yang penting yang nggak boleh itu kalau kalian bikin grup PKM dengan teman-teman yang di luar universitas. Nah, itu nggak boleh. Apakah terjawab, Mbak Samarah? Ya, oke. Terus, pertanyaan selanjutnya, Mbak Farah. Pertanyaan dari Labora Sinaga. Izin tanya, Kak, berarti kelompok PKM itu pilih sendiri ya, Kak, anggotanya? Maaf, tadi saya kurang dengar karena sinyalnya putus, Kak. Oke, saya ulangi untuk pembuatan tim. Nunggu info selanjutnya ya. Sepertinya bakal ada pembagian dari kita, kalau enggak dari keilmuan hima masing-masing terkait kelompok PKM ini. Melihat komunikasi yang kalian jalankan selama ini kan virtual ya, belum pernah ketemu langsung dan gimana. Belum pernah ketemu langsung. Jadi mungkin untuk kelompoknya akan dibagikan oleh kita, kalau enggak dari keilmuan hima. Seperti itu. Apakah sudah jelas? Pertanyaan selanjutnya mungkin Mbak Farah. Ada lagi dah. Pertanyaan dari Fauzan Mumtazi. Maaf Kak, saya Fauzan Mumtazi. Izin bertanya, kan nanti untuk kelompok ada cuttingnya Kak. Itu cuttingnya milih sendiri atau dipilihin? Pertanyaannya sama seperti yang tadi Mas. Untuk cuttingnya mungkin kalian bisa, itu kebijakan itu sih. Kalau cutting, kalau misalnya kelompok nanti ya dibagikan oleh hima, mungkin untuk cuttingnya bisa dibagikan sekalian. Kalau misalnya enggak, ya kalian cari sendiri. Mungkin itu juga bisa ajang buat kalian untuk mengenal lebih dengan kakak-kakak tingkat kalian kali ya. Gitu. Misalnya waktu kakak tingkat kalian itu juga sama, ada yang kakak tingkatnya itu cari sendiri dan ada juga yang dicarikan. Tergantung kebijakan dari hima sih kalau itu. Tapi ini ada yang udah pernah komunikasi sama kakak tingkatnya belum? Selama perkuliahan berlangsung. Tanya-tanya mungkin. Ada enggak? Ya, sama-sama Fauzan. Pokoknya itu aja ya.
follow up terus official account-nya Garuda Sakti untuk bagaimana keanggotaannya nanti. Jadinya memang kalian dipilihkan kakak tingkatnya atau enggak, kalian cek aja itunya nanti official account-nya. Atau kalau enggak gitu kalian bisa join ke grup ini, ke grup PKM PSDK 2020. Nah, bisa langsung kalian join sekarang ya, biar nggak ketinggalan info nanti. Sudah. Mungkin bisa di screenshot dulu, screennya bisa dihubungi nanti, biar tidak hilang kontaknya. Nggak ada yang tanya lagi dah ini, Mbak Farah. Sebentar. Mas, ini maba FPK katanya baru gabung dan ketinggalan infonya. Gimana, Mas? Waduh. Dari mana FPK ini? Mana FPK? Habis ada jadwal mata kuliah, Kak. Oh, ikut mulai kapan? Sampai mana tadi? Belum ikut sama sekali dah. Tadi baru gabung, terus langsung nggak ada, terus langsung tanya jawab. Wah. Ini Dek, selama pemaparan tadi itu sudah di-record dan nanti mungkin bisa dilihat sendiri di YouTube-nya Garuda Sakti Banyuwangi. Nah, seperti itu. Ini udah didokumentasikan dah ini. Sudah. Oke. Mungkin ada yang masih ditanyakan lagi buat adik-adik maba. Waktunya masih cukup lama. 5 sudah. Masih bingung dah perbedaan tiap-tiap PKM. Kalau masih bingung, tanyakan aja. Udah jelas. Kalau gitu, coba deh tak tanyain. Cowok kali ya, cowok. Muhammad Rizky. Enggak sih. Siapa ini namanya? Muhammad. Muhammad Rista Farhan. Siapa ini panggilannya? Farhan dah. Halo Farhan. Farhan, Rista Farhan, FK 2020. Halo. Kedengeran dah ini suara saya? Kedengeran nggak? Kedengaran kok. Kedengeran, Kak. Ayo, Rista Farhan. Halo, tes. Masuk nggak suara saya? Ya, sepertinya Rista Farhan sedang ada masalah. Saya alihkan ke Rifki FK 2020. Mas, ini ada yang tanya nih.
Oh, ada yang tanya. Ada yang tanya lagi. Dari Labora Sinaga lagi. Kak izin tanya, bedanya PKMP dengan PKMT itu apa ya, Kak? Sama-sama penelitian gitu, Kak. Terima kasih. Enggak, bukan. Oke, jadi saya langsung jawab ya, karena udah mau jam 5. Untuk PKMP, udah saya jelaskan tadi. Kalian itu sifatnya seperti kalian membuat penelitian, kayak menginvestigasi atau mengungkap-ungkap fakta-fakta yang belum terungkap. Misal, di suatu daerah, kasus kebakaran tinggi, sehingga banyak prevalensi luka bakar yang parah. Nah, kalian meneliti, terus di sana juga jauh dari akses medis. Nah, kalian meneliti apa sih bahan alternatif yang bisa bisa membuat seperti bahan alternatif yang dapat mengatasi luka bakar tanpa harus menggunakan obat-obat medis. Nah, kalian meneliti bahan-bahan alternatifnya, mungkin dari bahan-bahan herbal, tumbuhan-tumbuhan, nah kayak gitu, itu PKM penelitian. Nah, untuk PKMT tadi itu kita melakukan menyelesaikan sebuah permasalahan dengan pendekatan teknologi. Jadi untuk PKMT ini sebenarnya hampir sama dengan PKMM. Menuntaskan masalah dengan penerapan teknologi. Tapi bedanya kalau PKMM itu sifat dari mitra atau masyarakat target kalian itu pasif. Jadi mereka hanya melakukan apa yang kalian suruh saja. Kayak masyarakat desa ini, masyarakat suatu desa, kalian mau mengadakan suatu program di mana di sana melatih masyarakat untuk bagaimana cara hidup sehat. Nah, itu PKMM. Namun kalau PKMT sama juga penerapan teknologi, tapi mitranya itu aktif gitu loh, mitra-mitra profit. Jadi mitranya itu juga ikut andil dalam program kalian. Misal untuk yang FPK itu ya ada permasalahan di suatu tambak, misalnya penggunaan listriknya tinggi. Nah, kalian di sana bisa membuat suatu solusi melalui pendekatan teknologi. Bagaimana sih cara mengurangi pengeluaran untuk dari segi listrik dari tambak tersebut. Nah, seperti itu bedanya PKMM dan PKMT itu lebih ke mitranya. Kalau PKMM itu mitranya itu pasif, jadi hanya melakukan apa yang kalian suruh saja. Sementara untuk PKMT mitranya itu aktif dalam artian mereka juga berkontribusi. Istilahnya kalian kerjasama kayak gitu. Terus misalnya lagi kelompok sadar wisata, Pokdarwis di suatu wilayah itu kurang dalam hal branding kayak gitu misalnya. Terus kalian datang di situ, kalian menawarkan sebuah teknologi seperti aplikasi buat pemesanan secara online, terus aplikasi tentang informasi wisata apa saja sih yang disediakan oleh Pokdarwis tersebut. Nah, itu contoh dari PKMT. Jadi mitranya itu mitra yang aktif dalam artian gimana ya? Aktif itu kayak mitranya itu juga turut berperan gitu dalam penerapan teknologi yang kalian bawa kayak gitu. Bisa dipahami ya atau masih bulat? Oke. Yang lain? Udah jam 5. Ada pertanyaan lagi, Mas. Dari Sylvia, FEB 2020. Kak izin bertanya, PKM kewirausahaan itu juga menggunakan penerapan teknologi?
Silakan dijawab, Mas. Jawab ya. Untuk PKMK harus pakai teknologi terbaru enggak, Kak? Enggak usah. Jadi untuk PKMK itu intinya bagaimana kalian membuat suatu produk yang ekonomis dengan hal-hal yang belum termanfaatkan kayak gitu. Enggak harus dengan teknologi yang terbaru. Pokoknya hal yang sebelumnya itu enggak memiliki daya jual yang tinggi, terus kalian olah bisa menjadi suatu produk ekonomis yang mungkin memiliki potensi untuk laku dan diterima di pasaran. Jadi nggak harus kalian menggunakan teknologi kayak gitu. Udah jelas ya? Arina dari FKM.